Bencana datang tanpa peringatan. Air meluap begitu cepat, hingga banyak orang tak sempat menyelamatkan barang-barang penting. Listrik padam, jalan-jalan terputus, jembatan hanyut, dan ribuan warga terjebak di wilayah yang tiba-tiba berubah menjadi pulau-pulau kecil. Di tengah suasana penuh kepanikan itu, muncul laporan yang membuat perhatian publik tertuju pada satu hal, pengerahan besar-besaran pasukan dan alutsista oleh TNI, termasuk rencana kedatangan helikopter raksasa Mi-26 dari Rusia, sebuah helikopter yang dikenal sebagai truk terbang terbesar yang pernah dibuat manusia. Saat itu, Banda Aceh sedang berada pada puncak masa kritis. Pada Minggu, 7 Desember 2025, suasana di kota tersebut jauh dari kata tenang. Sirene ambulans dan kendaraan bantuan terdengar hampir sepanjang waktu. Helikopter bising, hilir mudik membawa logistik dan korban. Perahu karet melintasi jalan-jalan yang berubah menjadi sungai. Di atas semua kesibukan itu, Presiden Prabowo Subianto datang untuk meninjau langsung. Tanpa jeda panjang, setelah meninjau beberapa lokasi terdampak, beliau langsung menuju posko utama penanganan bencana Kota Banda Aceh. Disitulah kemudian berlangsung rapat penting yang disiarkan langsung melalui kanal resmi Sekretariat Presiden. Ruang rapat itu dipenuhi tokoh-tokoh sentral negara. Deretan kursi depan ditempati para menteri kabinet, kepala BNPB, Kapolri, Panglima TNI, Wakil Panglima, serta para kepala staf dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Gubernur Aceh hadir secara langsung, sementara pimpinan daerah dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat ikut melalui konferensi video. Suasana di ruangan tampak tegang dan serius, seolah setiap orang memahami bahwa apa yang dibahas hari itu akan berdampak pada hidup ribuan warga yang sedang berjuang di luar sana. Ketika Panglima TNI Agus Bianto mulai memberikan laporan, seluruh ruangan menjadi lebih hening. Dalam presentasinya, ia menyampaikan bahwa total pasukan yang telah dikerahkan untuk penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 32.915 personel. Angka ini bukan hanya besar di atas kertas, tetapi juga menunjukkan skala pengerahan yang jarang terjadi pada situasi bencana di Indonesia. Ribuan prajurit dari TNI AD sudah berada di lapangan, menyusul ribuan lainnya dari TNI AL dan TNI AU yang bergerak membantu dari udara dan laut. Selain personel, pengerahan alutsista juga dilakukan dalam jumlah masif. Total 85 unit disiagakan mulai dari kapal perang, pesawat angkut, hingga helikopter. Dari udara, 19 pesawat dikerahkan, termasuk A400M, Hercules C-130, CN-295, Kasa, serta pesawat milik BNPB. Di sektor helikopter, jumlahnya lebih mencengangkan lagi. 50 unit diterbangkan secara bergantian, mulai dari Caracal, Super Puma, Bell, Panther, Dolphin, hingga Mi-17 yang sudah berpengalaman dalam operasi medan berat. Bahkan ada 11 heli tambahan dari layanan sewa, termasuk pesawat kecil untuk mobilitas super cepat. Tengah-tengah laporan itu, Presiden tiba-tiba menambahkan satu kalimat yang mencuri perhatian seluruh ruangan. Beliau mengatakan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mendatangkan helikopter Mi-26, sebuah helikopter raksasa buatan Rusia yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari helikopter biasa. Pernyataan itu tidak hanya mengejutkan yang hadir, tapi juga para penonton yang mengikuti rapat itu secara live. Mi-26 dalam dunia penerbangan militer dan SAR bukan nama yang asing. Helikopter ini dikenal sebagai helikopter angkut terbesar yang pernah diproduksi. Dengan rotor utama selebar 32 meter lebih lebar dari panjang banyak rumah Mi-26 mampu membawa beban hingga 20 ton dalam sekali angkut. Sebagai perbandingan, ini setara dengan kapasitas pesawat angkut Super Hercules. Hanya saja Mi-26 tidak membutuhkan landasan panjang. Ia bisa mendarat di lapangan kecil, di padang rumput, di lereng bukit, bahkan di tanah yang dipenuhi lumpur, selama kondisi keamanan teknis terpenuhi. Di dalam kabinnya, Mi-26 dapat mengangkut hingga 90 orang pasukan lengkap atau menampung kendaraan 4x4, kontainer besar, dan bahkan alat berat seperti bulldozer tertentu. Kecepatan jelajahnya mencapai 270 km/jam dengan jarak tempuh hampir 800 km dalam sekali isi penuh bahan bakar. Semua kemampuan ini membuat Mi-26 menjadi aset emas dalam operasi penyelamatan bencana, terutama ketika jalur darat benar-benar terputus. Dalam kondisi Aceh saat itu, banyak desa yang terjebak dalam isolasi. Tanah longsor menutup jalan raya, jembatan ambruk, dan banjir menenggelamkan akses vital. Helikopter kecil hanya bisa mengangkut sedikit logistik setiap kali terbang.
Dalam situasi seperti ini, kehadiran Mi-26 bisa mengubah keadaan, membuka koridor darurat dari udara dengan kapasitas besar. Mesin raksasa ini bisa langsung mengirimkan tenda-tenda besar, alat berat, pompa air industri, dan paket logistik massal tanpa harus berkali-kali melakukan perjalanan. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah helikopter ini akan dibeli, disewa, atau hanya dipinjam sementara? Jawaban pastinya belum diumumkan, tetapi Presiden menegaskan bahwa negara membutuhkan kemampuan angkut raksasa semacam ini terutama untuk operasi kemanusiaan, mengingat Indonesia adalah negara yang rawan gempa, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi, maka kebutuhan untuk memiliki aset udara dengan kapasitas besar menjadi sangat masuk akal. Ada kemungkinan bahwa heli ini akan disewa terlebih dahulu, kemudian dievaluasi sebelum diputuskan pembelian jangka panjang. Kembali ke laporan Panglima TNI. Selain pasukan dan helikopter, jumlah logistik yang telah dikirimkan juga sangat besar. Total logistik yang sudah tersalurkan mencapai 1.582,81 ton. Pengiriman dilakukan melalui darat, laut, udara, maupun udara dengan teknik airdrop. Untuk wilayah-wilayah yang terisolasi dan tidak mungkin dijangkau melalui jalur darat, Hercules dan Kasa melakukan airdrop ke titik-titik tertentu yang telah dipastikan aman oleh satuan pengintai. Sementara itu, 16 kapal perang TNI AL membawa logistik dan alat berat menuju wilayah pesisir yang tidak bisa ditembus melalui jalur lain. Logistik yang dikirim bukan hanya makanan dan air minum. Ada pula selimut, kasur lipat, obat-obatan, peralatan bayi, perlengkapan higienis, hingga alat komunikasi darurat. TNI juga mengirim 1.980 unit perlengkapan tambahan, termasuk jembatan Bailey, untuk menutup jembatan yang putus, mobil taktis maung, untuk mobilitas cepat, perahu karet, kren berkapasitas besar, bulldozer, ekskavator, ratusan radio lapangan, tenda evakuasi, hingga 100 unit genset, dan perangkat internet satelit yang memungkinkan jalur komunikasi tetap berjalan meski jaringan darat lumpuh. Operasi ini bisa dibilang salah satu operasi bantuan kemanusiaan terbesar sepanjang tahun. Koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah berlangsung secara intensif, dengan pembagian tugas yang ketat, namun fleksibel. Banyak pihak menyebut bahwa operasi ini adalah contoh nyata bagaimana kekuatan negara digunakan bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk perlindungan warga sipil pada saat-saat paling genting. Situasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar saat itu memang memerlukan intervensi besar seperti ini. Curah hujan ekstrem membuat sungai-sungai meluap melebihi batas, dan tanah-tanah pegunungan yang jenuh, air akhirnya longsor di banyak titik. Akses listrik dan telekomunikasi terputus di beberapa daerah, memaksa tim SAR mengandalkan alat komunikasi radio. Kondisi kesehatan masyarakat juga menurun karena kurangnya akses air bersih dan padatnya tempat pengungsian. Semua ini memperparah situasi yang memang sudah kritis sejak hari pertama banjir. Dalam kekacauan tersebut, pengerahan helikopter, pesawat, KRI, alat berat, serta ribuan personel menjadi satu-satunya cara untuk mempercepat pemulihan. Setiap jam sangat berharga. Semakin cepat logistik datang, semakin cepat warga mendapatkan bantuan, semakin cepat alat berat tiba, semakin cepat jalan dibuka kembali, dan akses evakuasi jadi lebih mudah. Melihat perkembangan ini, muncul prediksi bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan terus memperkuat kemampuan tanggap daruratnya. Ada kemungkinan Indonesia akan menambah jumlah pesawat angkut besar seperti A400M, memperkuat satuan heli angkut berat, serta meningkatkan standar teknologi alat-alat SAR. Negara dengan wilayah seluas Indonesia dan risiko bencana yang tinggi, tampaknya memang membutuhkan investasi permanen dalam kemampuan kemanusiaan semacam ini. Mi-26, jika benar-benar datang, kemungkinan akan menjadi salah satu simbol perubahan itu. Bukan sebagai alat untuk pamer kekuatan, tetapi sebagai simbol kesiapan negara menghadapi bencana dalam skala besar. Kehadiran heli raksasa ini bisa mempercepat respon pada saat-saat kritis, dan semakin cepat respon diberikan, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Pada akhirnya, laporan besar ini bukan hanya deretan angka. Ini adalah potret nyata tentang bagaimana negara dan rakyat bergerak bersama. Ketika bencana melanda, para prajurit yang bekerja tanpa henti, relawan yang membantu tanpa pamrih, warga yang saling menguatkan, dan pemerintah yang berusaha hadir secepat mungkin menjadi bagian dari cerita perjuangan yang tidak akan terlupakan. Di tengah kondisi yang sulit, harapan tetap ada. Bantuan terus berdatangan, jalan perlahan dibuka kembali, dan warga yang sebelumnya terisolasi mulai bisa mendapatkan akses layanan dasar.
Meski kerusakan yang terjadi tidak dapat dihapus begitu saja, namun setiap langkah pemulihan yang berlangsung hari demi hari membawa daerah-daerah terdampak selangkah lebih dekat menuju kondisi normal. Doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia terus mengalir. Setiap orang berharap agar mereka yang kehilangan harta bisa mendapat pengganti yang layak, mereka yang terluka bisa pulih secepatnya, dan mereka yang kehilangan harapan bisa menemukan kembali semangat untuk bangkit. Dalam situasi seperti ini, solidaritas menjadi kekuatan utama yang menjaga semua tetap berdiri. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan sistem mitigasi bencana harus menjadi prioritas jangka panjang. Bukan hanya kemampuan respons darurat, tetapi juga kesiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, hingga edukasi masyarakat harus terus ditingkatkan. Bencana mungkin tidak bisa dicegah sepenuhnya, namun dampaknya bisa jauh diminimalkan melalui persiapan matang. Begitulah rangkaian panjang peristiwa yang terjadi sejak awal bencana hingga pengerahan besar TNI beserta rencana kedatangan helikopter Mi-26. Semua bergerak cepat, terkoordinasi, dan menyatu dalam satu tujuan, keselamatan dan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Di tengah tantangan yang masih panjang, optimisme tetap ada, bahwa dengan kerja bersama, daerah-daerah yang hancur hari ini akan bangkit kembali lebih kuat,